Halo teman masak, udah siapin catatan kalian hari ini? Jangan sampai ketinggalan resepnya ya, karena aku akan buat 3 menu spesial buat kalian hari ini. Yang pertama, aku akan buat bakpao telur asin. Siap-siap deh, telur asinnya meleleh pasti makan. Yang kedua, aku akan bikin tempe. Tapi bukan tempe biasa nih, kali ini aku akan bikin katsu tempe saus asam manis. Rasanya pasti enak. Dan yang ketiga, aku akan buat sekoteng. Tapi sekotengnya juga beda nih, nggak kayak biasanya. So, jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya Steady di Masak Enak, Pasti Enak. Halo teman masak, ketemu lagi dengan saya Steady di Masak Enak Pasti Enak. Nah, hari ini di hari yang cerah ini kita akan masak makanan menu pertama yang pastinya enak, yaitu bakpao telur asin. Siap-siap meleleh di mulut. Di sini kita menggunakan telur asin yang kita beli mentah dan kita rebus selama 10 menit. Setelah matang kita pisahin kuningnya. Kuningnya akan dihancurkan dan dicampur sama apa? Tepung maizena, ya. Dan ditambahkan juga sama susu bubuk. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan membuat isiannya justru. Karena isian ini harus dibekukan terlebih dahulu. So, kita akan campurkan margarin dan juga icing sugar. Kita akan masukkan yaitu kuning telur dari 3 butir telur asin mentah. Setelah tercampur rata, seperti ini kita bisa masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan kita tambahkan dengan santan. Terus diaduk terus sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita akan pindahkan ke wadah yang lain. Kita akan tutup adonannya. Dan kita simpan ke dalam lemari pendingin biar cepet sih saya masukinnya ke freezer. Nah teman-teman, sekarang kita akan buat adonan bakpaonya. Jadi pertama-tama kita akan masukkan gula pasir, lalu tambahkan juga sekitar 1,5 sendok teh baking powder. Setelah itu kita akan kasih minyak sebanyak kurang lebih 1 sendok makan. Setelah itu kita akan masukkan di sini ada tepung terigunya. Tepung terigu yang saya gunakan ini adalah tepung terigu protein sedang. Dan di sini saya akan kasih pewarna ungu sedikit supaya nanti ada kontrasnya sama isian kita yaitu telur asin. Dan kita akan aduk pertama dengan kecepatan rendah dulu. Nah, di sini adonan yang sudah proofing kita akan bagi menjadi beberapa bulatan-bulatan kecil. Nah, sudah seperti ini, sekarang masing-masing kita akan bulatkan terlebih dahulu. Caranya ambil dari bawah seperti ini ke atas. Cara paling mudah ya. Nah teman-teman, jenis bakpao itu banyak loh dan namanya beda-beda. Yang pertama ada xiaopao, bakpao yang berisi ayam, udang atau telur asin seperti yang kita buat sekarang. Lalu ada juga nai huang pao, bakpao yang berisi custard manis berwarna kuning. Jadi yang kita buat sekarang ini antara xiaopao dan juga nai huang pao. Nah setelah itu kita ambil satu, tutup lagi, jangan sampai nggak ditutup ya, karena nanti takutnya kering bagian luarnya. Kita akan pipihkan, bisa menggunakan tangan seperti ini, dan kita masukkan isiannya di tengah. Di sini yang udah isi, dan kita akan melakukan hal yang sama pada yang lainnya.
Nah, sekarang semuanya udah diisi, kita bisa panaskan steamer atau kukusan. Bisa dilihat kukusan saya ini ada kainnya di atas. Ini punya ibu saya sebenarnya. Ini fungsinya penting banget ya, karena dalam membuat bakpao ini kita nggak mau ada tetesan air dari uap yang kena ke bakpaonya. Setelah mendidih, kita akan kecilkan apinya. Jadi kita akan mengukusnya dengan api sedang ke kecil. Nah, di sini kita belum selesai nih urusan sama bakpao satu ini ya. Kita menggunakan gunting. Jangan terlalu dalam juga ya, karena takutnya kalau terlalu dalam nanti isiannya bisa bocor. Sekarang adonannya udah punya mata semua. Tada! Dan adonannya akan kita rest juga selama kurang lebih 10 menit. Landak, are you okay? Oke? Oke katanya, udah siap nih, udah puas istirahatnya. Sekarang saatnya kukusan. Nah, sambil menunggu bakpao isi telur asinnya matang, jangan kemana-mana, tetap dimasak enak, pasti enak. Sudah 8 menit dan ini bagian serunya. Kita matikan apinya seperti ini, lalu gosok 3 kali. Boom. Setelah itu kita bisa langsung plating aja ya. Nah, teman masak, ini dia bakpao telur asin. Kita coba yuk. Wow. Wah, beneran deh. Kalian harus coba. Ini rasanya enak banget ya. Jadi kalau kalian bilang telur asin amis, no. Jadi di sini kalian akan justru ngerasa isiannya ini gurih-gurih manis tanpa ada bau amis. Kalian harus coba resepnya ya. Teman masak, kalau tadi kita udah bikin bakpao isi telur asin, sekarang saatnya kita buat menu kedua yang gak kalah enak, yaitu tempe katsu saus asam manis. Nah, supaya lebih oke lagi nih, tempe ini gak cuma sendiri, dia punya teman-temannya oke-oke banget, yaitu terong dan juga tahu. Wah, nice. Gimana cara buatnya? Yuk kita buat sama-sama. Sebelum kita mengolah tempenya, sekarang kita akan buat bahan pelapis basahnya. Nah, kita campurin baking powder sebanyak kurang lebih 1,5 sendok teh. Lalu kita kasih 1 sendok teh tepung maizena. Sisanya nanti kita gunakan untuk mengentalkan saus asam manisnya. Oke. Di sini kita bisa aduk dan ditambahkan air sebanyak kurang lebih 50 ml. Nanti kalau misalnya terlalu kental, kita bisa tambahin air sedikit lagi ya. Tepung yang saya pakai ini adalah tepung terigu protein sedang aja. Biasa digunakan memang untuk bahan pelapis pada masakan ya. Tambahkan. Kita sisihkan terlebih dahulu adonan pelapis basahnya. Sekarang kita bisa menyiapkan tempenya. Nah, tempe yang baik itu merupakan tempe yang segar. Biasanya kalau kita lihat warna dari kapangnya atau jamurnya itu masih putih seperti ini dan suhunya tidak terlalu hangat.
Kalau terlalu hangat biasanya dia terlalu banyak ragi. Nah, zaman sekarang kan orang bikin tempe pakai ragi. Kalau terlalu banyak ragi biasanya rasa tempenya agak terlalu asam. Biasa juga tempe yang bagus dibungkus dengan daun pisang. Nah, tempe ini akan kita potong tipis-tipis menggunakan pisau yang tajam tentunya. Letakkan tempenya seperti ini, lalu kita akan balur dengan sedikit adonan basah yang sudah kita buat tadi. Dan dalamnya kita akan isi dengan terong dan juga tahu, irisan terong dan irisan tahu. Setelah itu kita tutup lagi sama tempenya. Nah, sini kita bisa pakai tempe yang ini. Terakhir kita akan balur semua dengan adonan basahnya ya, lapis basah. Kita akan panaskan minyak untuk menggoreng, jadi nanti setelah di coating dengan tepung roti, kita bisa langsung menggoreng. Lalu kita bisa celupkan ke tepung roti. Dan kita goreng sampai golden brown atau selama kurang lebih sekitar 7 menit. Oke, tempenya sekarang udah dibalik. Kita bisa langsung bikin saus asam manis yang simple dan juga enak pastinya. Pertama kita akan iris bawang bombaynya. Jadi iris tipis aja. Dan sekarang kita akan mencincang bawang putihnya. Saya tuh suka itu kalau saya geprek dulu, baru saya cincang. Cincangannya juga jangan terlalu halus ya. Semakin halus cincangannya, maka akan semakin cepat untuk gosong. Sudah, habis itu kita punya beberapa paprika. Di sini ada paprika hijau dan paprika merah. Wah, sini tempenya udah montok sekali nih. Warnanya juga udah golden brown, nice banget. Sekarang kita bisa tiriskan. Lanjut lagi, tadi saya potong di sini ada paprika hijau, kita bisa potong seperti ini, lalu kita potong segitiga. Jadi ada tekstur atau bentuk yang berbeda. Ini juga merupakan salah satu cara untuk plating ya. Jadi di platingan tersebut bentuk potongan juga harus berbeda. Kalau bisa. Jadi kita punya gradasi bentuk juga, nggak cuma gradasi warna. Teman masak, untuk membuat saus asam manis yang enak nggak lengkap tanpa ada yang nanas. Ya, aroma khas dari nanas dan juga rasa asam manisnya itu ya nggak bakal bisa tergantikan ya. Nah, di sini kita bisa potong kipas seperti ini. Nah, sekarang saat semuanya sudah dipotong, kita bisa siapin minyak panas untuk menumis bahan-bahan ini. Nah, setelah seperti ini, aromanya juga udah wangi ya. Kita bisa kasih sedikit sausnya, yaitu kecap Inggris. Kita bisa tambahkan. Kita bisa tambahkan sekitar 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan bubuk cabai kalau suka pedas. Ini kayaknya Chef Stebi semuanya dikasih cabai. Kalau saya suka. Kita akan tumis dulu. Nah, cuka di sini seperti yang saya mention di episode sebelumnya, bahwa rasa asam dari cuka itu bisa menambahkan saturasi rasa. Sehingga rasa yang kita hasilkan dari saus ini yang ditambahkan cuka itu akan lebih
nyata lagi. Jadi manisnya bener-bener nonjol, gurihnya nonjol, asamnya nonjol ya. Setelah seperti ini, kita bisa masukkan bahan-bahan lainnya nih. Tambahkan sedikit air. Jadi ada manis dan asam, itu adalah rasa yang nggak boleh absen ya dari saus asam manis. Saus kita udah jadi deh. Tinggal plating. Masak tempe katsu saus asam manisnya udah jadi. Aduh, ini saya udah gak sabar buat nyoba. Saya cobain buat kalian ya. Wow, ini rasanya ngeblend banget. Tempenya berasa daging ayam, beneran. Kalian harus coba, ini enak banget. Saya juga ada menu ketiga, yang pastinya manis juga. Nah teman masak, kalau tadi udah bakpao telur asin, ada juga tempe katsu saus asam manis. Dan perut saya sekarang masih minta yang manis-manis. Kita akan buat ini sebenarnya berasal dari minuman tradisional yang namanya sekoteng. Di sini kita akan buat kreasinya yaitu sekoteng busa. Langsung aja kita buat. Nah sekoteng busa ini saya udah simplified resepnya dan kita bisa mulai dengan membuat whipping cream. Dan di sini saya punya 100 gram bubuk whipping cream. Kita akan mix menggunakan mixer. Dimulai dari kecepatan rendah dulu supaya nggak muncrat kemana-mana. Kalau membuat sekoteng busa ini biasanya menggunakan gelatin kan ya. Tapi gelatin susah didapat, saya sendiri susah nyarinya, jadi kita bisa alternatifkan lah. Kita cari penggantinya menggunakan bubuk jelly. Dan kita akan panaskan sambil diaduk dulu aja ya. Jadi sampai larut, panas, dia udah mendidih, matikan api. That's it ya. Nah sekarang bubuk jelly dan airnya udah mendidih, kita bisa matikan api, kita transfer ke tempat yang agak lebar supaya dia cepat nggak terlalu panas ya. Sementara itu di bowl yang berisi dengan whipping cream kita bisa masukkan susu kental manis sebagai pemanisnya ya. Diaduk menggunakan spatula atau pakai scraper seperti ini dari bawah ke atas supaya whipping creamnya tidak turun. Setelah itu kita akan tambahkan air rebusan jahe. Ini akan melembutkan tekstur dari whipping creamnya. Untuk jelly kita bisa masukkan juga sedikit demi sedikit. Dari sekoteng 200 tahun sebelum Masehi yang aslinya Tiongkok, ada perbedaan jenis-jenis bahan yang dipakai. Nah di sini sesuai sama apa yang banyak di Indonesia, yaitu ada kacang hijau,
Dan juga roti tawar, ini yang khasnya dari sekuteng Jawa. Untuk lapisan kedua kita akan tambahkan kacang hijau yang sudah direbus. Jangan lupa di sini kita juga ada unsur kolang-kalingnya. Sagu mutiara ini biasa dijual tuh kering ya. Kita rebus sampai dia transparan seperti ini. Nah, teman masak, it looks so simple, but simple is sophisticated. Ya, semakin simple makanan, semakin sophisticated, semakin spesial itu untuk disajikan. Jadi semua unsurnya udah ada, tapi dengan cara penyajian yang berbeda. Ini pastinya bikin sekuteng lebih unik lagi. Rasanya enak banget loh. Kalian harus coba ya di rumah resepnya. Nah, buat teman-teman juga, saya sih berharap teman-teman praktekin apa yang udah saya masak di Masak Enak ini. Jadi nanti kalau udah kalian praktekkan, kalian bisa upload atau kalian bikin videonya. Lebih keren lagi tuh. Di tag juga ke @masakenak_net. Nah, kalau banyak, mungkin saya akan kepikiran bikin kompetisi. Jangan sampai kelewatan, saksikan terus Masak Enak setiap hari Senin sampai Jumat hanya di NET. Masak Enak, pasti enak. Ciao.